Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Alhamdulillah saya bisa kembali jumpa lagi dengan Anda dalam sebuah diskusi Luga Tambunan. Ya, channel dua sudut pandang adalah media resmi dari Luga Tambunan untuk mempromosikan Tritunggal Titanium. Nah, kali ini Luga Tambunan akan ketemu dengan Siska ya. Di sini Siska mengatakan Luga lebih baik jualan kaos ataupun cendol. Ya, konsep Tritunggal Titanium tidak berlaku untuk Siska. Nah, di sini Luga juga debat sengit dengan Bangir dan juga Paselo. Jadi kalau menurut Luga Tambunan, Tuhan adalah berbentuk gambar, sedangkan menurut Bangir, Tuhan adalah bentuknya roh. Nah, di sini mereka tuh saling ribut. Baik, nggak usah lama-lama lagi, simak aja diskusi menarik dari Luga Tambunan. Tidak bisa membuktikan Tuhan tidak bergender, ya kan? Nggak bisa toh? Nggak bisa. Jadi nggak usah. Kalau saya punya dalilnya, kamu bilang itu metafor. Kamu bisa nggak buktikan itu metafor? Nggak bisa kan? Jadi apa yang kau bawa dari tadi? Ngomong kosong kan? Lalu kamu bilang roh tidak bergender. Nih, saya kasih kau ilmu gratis ini. Ya, Abraham, ya sudahlah Abraham terlalu jauh. Lazarus ketika mati dibawa ke Firdaus. Apanya yang dibawa ke Firdaus? Tubuhnya kan dikubur. Apanya yang dibawa ke Firdaus? Rohnya kan? Punya burung nggak Lazarusnya? Di Firdaus atau burungnya ketinggal di kuburan? Hah? Kalau Lazarus bisa dikenal dalam bentuk mukanya, yang sekalipun itu bukan daging, ya, artinya totalitas bentuknya, rupanya itu ada. Lazarus dibawa ke Firdaus, dagingnya dalam kubur. Punya burung nggak dibawa ke Firdaus? Abraham dalam keadaan roh dikenali oleh Lazarus, dikenali oleh orang kaya. Punya burung nggak? Aduh, argumentasi kalian itu lemah loh kawan-kawan. Sebentar dulu, dalam porno. Okay. Saya baru bicara kau ini. Udah, sekarang pribadi, udah mulai. Iya, makanya kamu tertib lah. Jadi gini, nggak usah lah kalian kan ya kan. Nah, berarti mantap gak Bu Siska? Tuhan itu bergender Siska, bukannya jadi angin Siska. Tuhan itu bergender, bukannya kau bilang jadi angin. Minum tolak angin dulu. Kamu nggak bikin ajaran-ajaran sesat aja kamu. Ini lagi si kajian Abu Salam. Keluarganya Muhammad aja kau urusin. Allah, jangan minum tua lu. Emang. Coba kau ulang dulu ajaran Abu Salam. Benar kan Siska, saya bilang itu terlalu banyak ajaran-ajaran baru. Iya. yang jadi Tuhannya ini ya Luga. Ini Tuhannya ini Tuhannya. Enggak, kenapa Tuhan kau tidak berkelamin Siska? Ya kan? Kenapa Tuhan kau tidak berkelamin? Bukan, Tuhannya betul. Enak aja kau hilangkan kelamin Tuhan, Siska. Udah, kawin dulu, baru ngomong. Kenapa lo mau ngajak gua kawin? Ini udah punya dia pacar. kebanyakan halu Pak Abu ya kan. Dia kan kemarin kan mau kawin nggak jadi kan, ya kayak Luga gini. Ini bikin ajaran baru nih, dia putus cinta kayak gini. Terus ya. lo ngapain lo WA gua? Yang WA aku siapa? Lo. Gak usah bikin gosip lo. Oh gila lo. Intinya Tuhan lo tidak bergender. Waduh, ini saingan Bu Siska mulai tambah banyak ini kalau melawan Titanium ini. Ada Bang Maliki lagi yang backup nih. Berat ini Bu Siska. Siapa nih? Kak Nih. Kak Nih.
Neko Mendo, Iya makanya wanita paling cantik di Makassar. Mau mabuk tua gitu nggak usah kita urusin nih orang kayak gini. Siska, aku lu tambah jelek sekarang. Udah lu cari dulu itu katanya apa namanya orang terkaya di Surabaya mana? Cari dulu, kasih nomornya ke aku. Kemarin udah ketemu, udah dikasih. Alah omong kosong. Kan udah ketemu sama timnya. Oke, siap katanya. Mana? Kamu aja minta nomornya ke aku. Udah ketemu. Orang udah ketemu Udah lu nggak di usah banyak Jakarta bacot. kemarin. Nggak usah banyak bacot. Jadi Tuhanmu tidak bergender ya Siska ya. Udah, aku nggak mau ngomong sama orang mabuk. Udah. Kalau si kajian Abu Salam kan dia sibuk ngurusin Cicit dan keluarga, tante-tantenya Muhammad dibahas nih sama si kajian Abu Salam ini. Ngapain Ya lagu iyalah bahas-bahas untuk menginjil daripada kamu. tantenya. Itu Masa aja nyinjil jualan. ngurusin tante dan ponakannya Muhammad dia bahas-bahas. Jualanmu itu aja tiap hari, nggak ada jualan lain. Jualan kaos kek atau jualan es cendol kek. Siska. Tapi berarti di Siska makin banyak ya saingannya Bu Siska ini, maksudnya kerjaan Bu Siska kalau keluar dari titanium ya. Jadi semakin berat nih menghadapi Iya. orang-orang mabuk kayak gengnya Luga. Emangnya Bu Siska sempat masuk titanium? Enggak, maksudnya kalau Donatur tadinya donaturnya titanium Bang, tadinya donatur. donatur Lah kan katanya bilang mau jadi donaturnya gimana sih? ya enggak jadi lah donaturnya. Aku mau jadi donaturnya orang kayak gini. Ternyata titanium. Aku mau carinya emas murni 24 karat bukan titanium. Oh, berarti buat Bu Siska titanium nggak laku nih, Bro. Enggak Gimana lah, ini? orang kita cari emas 24 karat kok aku dikasih titanium. Enak aja. Bu Siska itu ada anak buahnya Bang Malikil, Bang Pacelo. Dia mau naik, dia minta naik ini. Dia nggak percaya kalau Bang Malikil udah bergabung jadi titanium. Celo. Udah Bang lah, Pacelo. kalian nih ngaco aja nih. Udah kalian diem. Sekarang giliran nih siapa nih yang mau ngomong Bang Irfan. Udah kamu diem nih. Luga lu diem. Oke, Pacelo silakan diem, lu. Irfan, keluarkan ilmunya Irfan. Udah, lu kalau mau dengerin di sini, kalau nggak mau pergi. Ya, jadi gini ya. Saya salut kepada teman-teman yang sudah mulai banyak ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak bukan itu yang hal yang paling utama gitu loh. Kita memikirkan gendernya Allah itu apa, gendernya Roh Kudus apa gitu ya. Karena kalau kita berbicara kelamin, maka kita harus lihat fungsinya apa sih kelamin. Kelamin itu kan fungsinya dua ya. Untuk berkembang biak, itu yang pertama, yang kedua dan yang pertama kan untuk ini kan kebutuhan tubuhnya kan, untuk mengeluarkan kotoran dan segala macam. Nah, kalau seandainya Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24 Allah itu roh, pertanyaannya memangnya Tuhan kencing sehingga dia harus berkelamin kan gitu kan. Tuhan memang Tuhan itu laki-laki apa perempuan? Coba saya tanya. Bapak itu laki-laki apa perempuan? Ketika dipanggil Bapa, itu artinya itu Artinya dia itu tafsir, simbol, tafsir. Aduh, nafsir aja Bapak ini. Nah, oke, kalau Anda tidak menafsir, silakan tunjukkan datanya di mana Anda melihat Bapa sebagai laki-laki. 7, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Sebentar. Tunjukin datanya sekarang di mana Anda Kejadian melihat 1 Allah ayat sebagai 27. laki-laki. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Itu Adam yang diciptakan, bukan Allah. Gimana? Menurut gambar siapa? Aduh, nggak nyambung ini orang. Iya. Menurut gambar siapa? Menurut gambar siapa? Ya, makanya kan kita jadi aneh ketika berbicara tentang gambar, itu bukan fisik. Sifat. Nah, Aduh, jutaan mbak. Udah sebentar, jutaan saya mau orang tanya ngomong. Anda. Kalau Saya kau mau disuruh tanya Anda. menggambar, Oke. kalau kau disuruh menggambar, yang kau gambar sifatnya atau bentuk badannya? Oke, kalau Anda disuruh menggambar, apakah
ketika engkau menggambar seorang yang punya daging, gambarmu ada dagingnya enggak? Coba, ayo teman-teman. Kalau jawab, gambar, Oska. sebentar, Anda menggambar seseorang, Anda menggambar saya, terus yang kamu gambar tuh wajah saya, gambar kamu ada dagingnya enggak? Bentar dulu gak, saya bisa enggak, ngomong tidak kan gambar. Iya, ada dagingnya. Saya kan punya Gambar daging, betul sama nggak? orang aslinya beda Satu-satu dulu ya, pelan-pelan. Saya punya daging, betul. Saya digambar. Apakah gambar Ya itu nggak punya daging? mungkin lah ada dagingmu, tapi gambarnya sama, bentuknya sama kamu. Nah, ada dagingnya enggak? Yang nggak ada lah. Nah, Tapi berarti kan kalau gambarnya, saya- kenapa kau ngomong sifat? Woi, Nggak usah kenapa kau saya ngomong sifat? Loh, tadi host kasih saya kesempatan ngomong. Kamu kenapa Anda ngomong disuruh sifat? diam. Anda disuruh diam. Sifat tadi kok sama gambar host. sih? Emang ini. Gambar sama sifat sama nggak? Gini loh, Gitu. kalau Anda Turun, mengaku turun. nabi, karaktermu Udah, turun, aja jauh daripada harapan seorang hamba Tuhan gitu loh. Karaktermu Iya, jauh. turun. Gambar itu bukan sifat. Saya cuma bilang gambar itu bukan sifat. Sifat sama gambar beda. Bicara, dengar dulu. Jangan Aduh, potong dong. pelan-pelan Dengar dulu. aja. Silakan. Biasakan dewasa dulu. Biasakan dewasa. Kamu yang jangan bodoh. Gambar sama sifat beda Nah. nggak? Inilah sifat-sifat orang Orang yang yang mau mutusin menjadi pecundang gitu loh. Kamu tuh jawab aja gambar Mengaku dengan nabi. sifat itu beda. Tapi karakternya begini, coba. Apa tidak mempermalukan, mengajar, Makanya. membawa ajaran-ajaran yang sesat, yang hanya motivasinya gender, kelamin. Apa motivasimu di situ? Coba. Ya, Kita jadi kasih ada- penjelasan, kita mau berbicara, dia nggak terima, seakan-akan merasa benar. Saya Jadi tadi gini, berpikir Pak. begini, ayo kita berdiskusi. Apa sih dasarmu ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu punya gender, punya jenis kelamin, dan apa buktinya dia punya jenis kelamin? Apa fungsinya, kan begitu? Tetapi malah begitu, nggak katain kita bodoh. Ayolah, kalau kita menyampaikan satu statement, kita memberikan alasan-alasan gitu loh. Jangan kita orang berargumen kita nggak bisa terima. Kenapa? Itu yang tadi bilang Abu loh. Kita ngomong satu, yang mendengarkan 1000, 10.000. Anda ngomong begitu, Anda sedang membelokkan ajaran-ajaran keselamatan, ajaran kebenaran. Gitu. Apa motivasimu? Anda secara tidak langsung adalah antikris. Karena bukan itu yang diutamakan oleh Yesus menyampaikan hal yang begituan. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Ya, Bahkan mungkin sudah. ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, nanti saya yang ngomong loh. Jadi tentang ini kan terjadi perdebatan lagi nih tentang Tuhan itu berjenis kelamin nggak? Bergender Iya. nggak? Iya, menurut ajaran Bang Malikil sekarang sudah mengikuti Bang Nabi Luga Tambunan. Sabar. Ajarannya Tuhan punya jenis kelamin dari kekekalan sampai sekarang. Jadi waktu penciptaan Bang Malikil bilang dia sudah berkelamin. Jadi ada roh punya kelamin. Roh berkelamin. Dan sekarang pun Bang Malikil bilang Tuhan itu berkelamin di sorga. Ya, Tuhan Yesus berkelamin di sorga. Silakan Bang Pacelo menjawab. Ya, jadi gini, saya setuju di Kejadian 1 ayat 27 itu kan manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Dia. Itu kita harus setuju loh. Dari semua ciptaan yang di alam semesta ini hanya manusia yang berdasarkan gambar dan rupa Dia. Kemudian berbicara tentang roh juga ini banyak yang nggak pahami. Roh itu kan semangat, spirit, keberadaan. Artinya kehadiran Tuhan itu nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa berada di mana-mana tanpa dia bisa berada di segala, dia bisa melihat, dia bisa ada di alam semesta ini. Nah, berbicara tentang dunia roh bukan berarti tidak punya gambar dan rupa. Berbicara tentang dunia roh, malaikat juga punya bentuk. Bahkan di Alkitab mengatakan itu, bahwa dia punya gambar dan rupa. Sama dengan manusia kan. Tuhan juga Ada kelaminnya enggak? Malaikat punya kelamin enggak, Bang? sabar.
Jadi waktu dia menyatakan diri, dari yang tidak terlihat menyatakan diri, pertanyaan saya begini loh. Waktu Yesus datang ke dunia ini, menurut saksi, menurut para rasul, menurut pada orang-orang yang hidup di zaman itu, Yesus itu yang hadir itu laki-laki atau perempuan? Coba jawab. Silakan Bang Irfan atau Bu Siska, lanjut Bang Abu Salam atau Bang Dodi, silakan Bang. Oke, baik. Saya itu adalah tadi itu apa bro, mana Sebah? Dia turun, loh mana mereka nih? Oh ada. Apa poinnya ketika seseorang percaya Tuhan itu punya burung gitu loh? Misalnya nih, Jangan dia ke situ dulu. HKBP Jangan ke situ dulu. atau Ya. dia GBI atau dia Kamu diam dulu Pak atau Celo. dia Tadi kan orang kamu nanya Muslim, pendapat apa? lalu Kamu pindah kan tadi, bentar, aku ikut tertibkan dulu. Anda karena mereka percaya Tuhan punya burung gitu loh. Apa itu gitu? Ajaran apa? Lanjut. Iya, Pak Celo, Pak Celo. Belum. Kalau belum ada ke situ. orang ngomong, Pak Celo, dengerin dulu hostnya ngomong, Pak Celo. Tadi kan kamu tanya nih, kalau tanya, ya kamu diam, memberikan orang lain itu kesempatan untuk berbicara. Itu etikanya orang berdiskusi di sebuah komal. Kalau kamu ngomong, oke? Oke. Silakan lanjut Pak, kajian, lanjut. Nah, yang mau lanjut siapa nih? Dia udah jelasin loh tadi. Iya Pak Celo. Boleh aku tanggapi ya? Kita di Oh, sini iya. jago-jago ngegas Pak. Saya juara ngegas se-Amerika Pak. Nah jadi tolong diperhatikan ya. Kalau soal ngegas kita juara se-Asia Tenggara. Nah apa gitu loh? Poinnya apa ketika seseorang percaya bahwa Tuhan itu punya burung gitu loh bro, Leba. Maksudnya itukah inti ajarannya kalian gitu loh. Lanjut. Iya, Iya, inti ajaranmu tuh loh Pak Telo. Inti ajaran gurumu itu apa? Apakah inti ajaran kalian itu nanti seperti umat sebelah nge-seks di sana, jadi harus perlu punya burung dan kelamin atau gimana? Coba renungkan dulu sebelum kamu ngomong, kalian ngomong cuap-cuap itu, direnungkan inti ajarannya apa. Otak kalian itu isinya seks, ya kan, nge-seks terus sampai di surga, atau mengenal pribadi Allah. Jadi kalau ngajar itu perlu ada perenungan dulu baru kalian cuap, jangan asal bacot. Sabar, Bos. Bu Hos, Bu Hos, Jadi gini. maaf, izin bentar Bu Hos. Bu Siska, izin bentar Bu Siska. Halo Bu Siska. Ya langsung lanjut. Ya, cara lanjut. Ya, itu gambarnya saya digedein dong Bu Hos untuk menunjukkan bahwa promosi daripada ajaran Malikil itu sebenarnya satu ajaran dengan Bang Luga Tambunan Tritunggal Titanium ini Bu Hos. Biar supaya jemaatnya nggak bingung loh gitu loh Bu Hos. Tolong Bu Hos, please digedein gambar saya. Gini lebih bagus. Belum gede Bu. Ini Anda sudah kepotong paling gede tulisannya. di sini komalnya bro. Anda pula udah posisi paling gede di situ. Kok Anda minta gede lagi, maunya Ini apa? sudah paling yang di atas ini, Dewi. Enggak, maksudnya tulisan judulnya nggak kelihatan, jadi kirain Itulah Bang, nggak ada maksud. Ini udah paling besar ini, aku mau gede. Ada itu, enggak itu judulnya itu ada tadi Bu. Coba yang gambar 9 itu ada kok, ada tampilannya kok. Yang 9 kotak loh Bu, apa Bu Siska, 9 kotak itu. Mana Iya. ya? Ini kok kayak gini ya tampilannya ya. 9 kotak ya.
9 kotak. Se. Iya, yang 9 kotak itu jadi nanti dia tampil. Ini Sambil Gimana? menunggu Saya mau Bro Leba menanggapi ya, loh, ini sambil nggak dikasih menunggu kesempatan. Bro Leba sambil menunggu dibesarin. Orang-orang Boleh ini ngomong nggak nih? berjerih lelah, Belum, kamu boleh Berjeli ngomong, lelah. Pak Celo. Kamu harus banyak mendengar Berusaha. ya, jangan banyak bicara. Kamu diam dulu, Pak Celo. membangun jaringan, membangun segala macam, ya kan? Dianiaya segala macam, dan itu juga yang kalian lakukan ya. Kita dengar sebelumnya, termasuk juga si yang baju kuning ini juga lakukan kan. Seluruh dunia tahu kok. Nah, lalu kalian ujung-ujungnya adalah mengajarkan Tuhan punya burung. Nah, itu gimana itu yang saya ini maksudnya apa gitu loh. Lanjut. Makanya cara pikirnya kalian itu kok sama kayak umat sebelah. Gitu loh, Ya, itulah. otak kalian cuman kelamin gitu loh. Kayaknya kemunduran. Memangnya di sorga Tuhan kencing. Dulu, saya kan baru ngomong nih, pertanyaan saya, ketika Anda membaca Alkitab, menurut keterangan saksi, Yesus itu gendernya apa? Itu loh. Ya kalau bicara Yesus itu soal kristologi, kita harus belajar sendiri itu kristologi, jangan kau campur adukan. Nah, enggak Iya. Pak Celo, kamu sudah belajar tentang kristologi belum? Kalau belum, kamu belajar dulu, jangan kau campur adukan, terus kamu sok-sokan ngajar di sini. Tadi kan sudah bilang. Oke, Saya jawab lagi pertanyaannya. bertanya loh ini. Saya jawab pertanyaannya kajian ya. Apa gunanya penis atau maluan? Ya. Pertama, Tuhan itu juga pengen bahagia. Dia harus punya istri karena Tuhan nggak mungkin sendiri-sendiri. Kalau dia tidak punya Diam pasangan, dulu, bagaimana kan mungkin tahu dia juga bisa yang nggak nyambung dari mencintai? tadi. Botol kau. Saya jawab si Diam kajian. dulu. Sebentar dulu Pak Celo. Tuhan kau ada kelaminnya nggak Pak Celo? Masalahnya bos kau udah punya kelamin Tuhannya. Diam dulu. Kenapa kau nggak mengikut? Saya lagi ngomong sama orang, kau tiba-tiba muncul ngomong lagi. Saya mau kejar Ya udah itu ngomong. sabar Pak Celo. Ini ajarannya Nabi Ya ampun. Titanium Pak Celo. Sabar, gurumu udah Iya, ngikut. jangan. Sabar. Anak buah, diam dulu anak buah. Siapa yang anak Babu buah? diam. Saya pikir Pak Luga palsu, saya mau ikutin. dengan Pak Celo ini satu aliran. Ternyata Sabar beda. dulu. Sekarang saya tanya nih, yang ngomong tadi, beda. Bang Irfan, menurut kamu ketika Yesus menyatakan diri di dunia ini, itu gendernya apa tuh? Karena setahu saya setelah saya membaca Alkitab, dia itu seorang laki-laki loh. Iya, terus benar. Iya. Ya gendernya laki-laki kan. Yesus Betul, ketika terima datang di nggak? dunia, setahu pemahaman kita tentang, walaupun tidak dijelaskan, tapi itu laki-laki. Kenapa? Karena dia murid-muridnya semua laki-laki. Petrus laki-laki. Iya, Kan itu. artinya Penting nggak Tuhan punya laki-laki gender itu? toh. Iya. Terus masalahnya apa Pak Celo? Kalau Yesus Itulah laki-laki, masalahnya apa yang jadi keberatanmu? Botol. apa sih? yang Yesus ngomong aja ini? cowok, tapi Yesus itu cowok punya kelamin. Kenapa kau marah? Siapa yang marah? Saya nggak marah. Lo kenapa tadi dibilang apa gunanya penis? Nah, Yesus aja punya penis. Yesus itu manusia, Kok tanya sama ya? Dia Allah yang menjadi manusia, tetapi Yahweh Di dalam- apa kelaminnya menurut Anda, dan Anda buktikan dari mana? di dalam kitab Ibrani dikatakan Yesus itu adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi nggak Ya, itu asal-asalan kelamin Yesus dulu. itu Apa jadi arti manusia. gambaran itu? Apa arti gambaran itu? Ya gambarnya Allah ya seperti Yesus di surga sana, cowok Nah, punya itu kelamin. pemahamannya yang salah, yang keliru. Lah kau ngomong Saya dari saya kok. mau tanya Anda dulu sebentar. Ini yang di komal yang besar ini kan siapa yang warna kuning itu? Malikil adalah pengajar Wanes senior, Oke, dia udah saya mau bertobat. tanya. Sekarang dia Ini gambar titanium. Malikil atau Malikilnya? Gambar Malikil. Berarti Namanya itu. yang kuning ini nggak ada dagingnya kan, hanya gambarnya kan, betul? Bang nyambung apa yang diomongin. Sekali lagi saya Apa sih yang ngomong loh. dijawab Saya dia ini? mau bicara loh.
kan Pak Tuhan Celo, dari tadi Anda sudah berbicara hanya memastikan kelamin Yesus. Terus maknanya buat kamu apa sih sebenarnya? Iya, sekarang kenapa Yesus punya kelamin? Ya, Apa? karena dia Apa menjadi tujuannya? manusia. Karena dia manusia kan? Karena dia manusia 100% dong. Dia butuh kelamin sebagai manusia. Terus Naik ke sorga, kelaminnya ditinggal. nah, makanya Anda buktikan ketika Yesus naik ke surga, dia punya kelamin nggak? Kamu buktikan, bisa nggak? Lah, dia naik ke sorga ya pakai kelamin dong, kan dia kan pakai tubuh itu, Tubuh apa? Tubuh apa? tubuh kemuliaan. Ah, Kan tubuh yang disalib itu yang berlubang paku itu ya dia naik. Berarti kan masih ada. tubuh kemuliaan beda dengan tubuh ketika dia ada di dunia. Oh, jadi tubuh kemuliaan tidak ada penis gitu. Mana ayatnya? Tubuh kemuliaan tidak ada penis. ini setan juga ya. Gimana sih setan ngomong sama setan nih? Ini Tubuh tunggu dulu, saya lagi ngomong. perlu kencing nggak Luka? Tubuh kemuliaan perlu seks, perlu kencing nggak? Iya, tubuh Pikir. tubuh Kamu kemuliaan. dengan seks aja. Pikir Sebentar, dulu. Tubuh sebentar, kemuliaan sebentar. itu berbeda nggak sama tubuhmu? Tubuh kemuliaan Bos, itu kenapa saya memang di-mute, tidak Bos? perlu kencing, tetapi tetap Ya ada udah. penisnya, bukan berarti penisnya butuh hilang. nggak? Butuh nggak itu? Butuh nggak? Butuh lah. Kamu Siapa bilang nggak samain butuh? tubuh kemuliaan sama tubuhmu yang Jangan di yang mute dulu Mana kalau ayatnya? samain. Kemuliaan Mana penisnya nggak ada. kamu tuh? Mana ayatnya? Makanya Yesus kalau naik ke belajar surga, itu, penisnya ditinggal di mana? makanya kalau belajar bebas tadi itu jangan suka bolos. Saya tanya, Jangan di sok mana pintar. ayatnya Yesus Belajar. Yesus menghilangkan kelaminnya sendiri, di mana ayatnya? Makanya Sejak kamu kapan Yesus? kamu tadi yang bawa bilang kalau Yesus itu Lu terbukti kok Yesus itu ketika dia bangkit dari antara orang mati kan masih pakai tubuh yang sama. Bukan dia ganti tubuh. Kan masih berlubang paku. dia bangkit, Tunjukkanlah. dia pakai tubuh yang Yesus sama. naik ke surga kok pakai tubuh yang sama. Kamu tuh gimana sih, tubuhmu tuh ya nggak bisa naik ke surga. Ah, dia cuma dirubah, bukan diganti, dirubah, tapi penisnya nggak hilang. Makanya Kok penisnya hilang sih? Gini loh teman-teman ya, maaf nih, ada 57 mata di bawah ini. Apa yang ada di otak kita ini yang keluar. Ketika otakmu kotor, pikiranmu kotor semua. Betul. Ketika hanya Anda memikirkan tentang kelamin, itulah hidupmu dan itulah kualitasmu. Karena yang Yesus pikirkan bukan Sejak kelamin kapan itu. kelamin itu jadi riba? Kau pun Sebentar, diciptakan sebentar. oleh kelaminnya kau. Sebentar Kenapa dulu. kau hina kelamin? Iya, karena saya Kau manusia. pun kalau nggak ada kelamin juga kau nggak lahir ke muka bumi ini. Karena saya manusia. Kan Lu saya bang, manusia. kamu- Kau diciptakan oleh kelamin, kelaminnya yang menciptakan kau. Kau pun ada tercipta karena kelamin. Bro, lu gunakan kelamin mulut makanya untuk Kau menjaga juga Saya manusia. keluarga. Karena Kau saya manusia. tercipta oleh kelamin bapakmu. Ngerti nggak? Jangan Tetapi kau jual omonganmu- kelaminmu, tapi gunakan Bapakmu yang menciptakan kau. kelaminmu Luga. untuk membangun keluarga. Turunin aja, host. Gini loh teman-teman ya, ketika kita ini berbicara tentang keimanan, kerohanian, tetapi mulut kita dipenuhi dengan kata-kata kotor, apa yang Anda banggakan dengan dirimu? Apakah Anda berkata bahwa saya ini pengikut Kristus? Omonganmu aja jauh dari apa yang diharapkan sebagai pengikut Aduh, Kristus. kamu jangan jadi hakim di sini. Di sini bukan tempat berkhotbah, di sini tempat berdialog. Kenapa kau Tapi menghina? Anda nggak bisa berdialog dengan baik. Kita bicara Anda potong-potong dan Anda moderator ucap orang nggak usah sebagai yang naikin, nggak usah nggak bisa naikin loh. muka lagi ya moderator tadi sudah aku putusin, nggak usah naikin muka lagi. Siapa itu yang naikin ya? Siapa Makanya moderator? nggak usah turun dulu kacau. satu-satunya kita bantai. Sekarang berdasarkan kejadian 1 ayat 27, di situ gambar Allah seperti apa? Kau ngomong pakai ayat, jangan pakai bacot muncung kau, silakan. Berdasarkan kejadian 1 ayat 27, gambar Tuhan seperti apa? Jawab. Kau kan itu 27, ayat 27 sudah dengan perempuan di situ. Perempuan Roh Kudus bagaimana ceritanya ini? Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Iya, gambar dan rupa Allah. Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Terus saya tanya, Roh Kudus itu di Taman Eden dia berwujud atau tidak yang perempuan tuh? Kucing. Di situ dikatakan Allah itu ada gambarnya. Roh Kudus Allah kan?
Gambar roh itu bukan cuma Bapak, Roh Kudus juga Allah. Kucing. Gambar Roh Kudus perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Jawab. Dajjal jawab. Si Dajjal ini ditanya bukan yang ngejawab. Jangan di-mute. Saya mau ajar dulu ini Nabi ini. Nabi ini saya lihat sudah nggak sopan ini. Kok nggak sopan? Saya tanya. Jangan ngaku-ngaku Nabi kalau otakmu itu longok. Kamu jawab. Kurang ajar, kamu jawab. Pertanyaan kamu jawab. Pertanyaannya kamu jawab. Lagi Nabi apa? Longor. Kamu jawab pertanyaan perempuan itu gambar siapa? Itu kan diciptakan laki-laki dan perempuan. Segambar dan rupa Allah, rupa Bapa. Terus apa lagi yang ditanya? Roh Kudus Allah bukan? Iya, kalau Yohanes 1:24 ya, Yohanes 4 ayat 24, Bapa itu adalah roh. Sudah itu, saya pakai data jawabnya. Perempuan itu diciptakan dari gambar siapa? Iya, tapi kan dia berbentuk. Dia kan berwujud. Gambar dari Aduh, ini sudah bolak-balik sana sini sih. Simon, kamu jawab pertanyaan saya. Tanya nggak nyambung. Susah saya diskusi nih. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Jawab dulu. Jangan di-mute. Ngapain di-mute? Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Kamu jawab. Di-mute. Siapa yang jawab? Kamu ini kok otaknya nggak nyampe, tapi bilang nabi-nabi, padahal nggak nyampe otak. Kamu jawab, perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Udah, tadi ulang-ulang saya bilang, segambar dengan rupa Bapa. Terus kamu tanya lagi, ngapain? Bapak itu laki-laki apa perempuan? Kucing, jawab. Loh, kamu tahu dari mana Bapak laki-laki atau perempuan? Menurut kamu apa? Laki atau perempuan? Kamu tahu dari mana? Enggak, kamu jawab dulu. Bapak itu laki-laki atau perempuan? Ini masalahnya ini, nggak nyampe otaknya. Anjing, Bapak itu laki-laki apa perempuan? Nah ini. Masa Nabi anjing? Kayak apa nih? Kamu jawab. Saya hitung sampai 3, kamu ya. Kamu Ya, nabi-nabi palsu kita harus wanti-wanti ya. Karena akan bergejolak dia. Ditanya apa, jawabnya apa? Kambing kau. Sudah dibilang, tanya berkali-kali. Perempuan itu gambar siapa? Enggak dijawab, orang gila. Halo monyet. Apa kabar monyet? Kucing, selamat malam kucing. Aku kira dia mau bertanya tadi naik ke atas. Aduh. Ternyata manusia tai. Ya, selamat bergabung Bang Dua Sudut Pandang. Nah, ini ada kabar kayak ini mau naik nih. Bang Sudut Pandang naik nih. Ada berita atau apa ini Bang Dua Sudut Pandang? Info mata lensa. Oke. Bang Dua Sudut Pandang minum obat dulu, minum obat. Oke, mantap Abang. Mantap. Lanjut. Ya, silakan. Duganya kita kasih obat dulu ya. Monyet. Bercanda Nabi. Aduh, nggak sopan sama Nabi ini. Nggak sopan kau monyet. Manusia gembel. Ditanya apa, jawabnya apa. Perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Berarti ada gambar Allah yang bentuknya perempuan. Kan gitu aja tolol. Masa gitu aja nggak ngerti-ngerti sih? Nabi nggak nikah. Nggak laku. Gigi kok patahkan gigi kau. Nggak laku lagi. Silakan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang Hironius. Silakan Hiroshima. Nabi ini nggak nikah karena kontolnya pendek. Aduh, monyet. Jangan menghujat. Aduh, bertanya. Seputar Kau siapa sebagai itu manusia Bapak? tahu, jangan terlalu banyak menghujat. Silakan. Ya, silakan Bang Hironimus. Ya, mau tanya Bang Nabi, ini manusia ini menurut gambar Allah ya?
Gambar Allah itu kan betul, laki-laki dan perempuan itu kan gambar Allah. Makanya ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan. Sebelum laki-laki dan perempuan ada, di surga sudah ada laki-laki dan perempuan, yaitu Tuhan. Tapi ada tadi segerombolan manusia tai, dia mengatakan, saya juga nggak tahu apa yang diomongin, ngoceh sendiri. Nah, makanya gini Bang Nabi, itu rupa Allah itu maksudnya fisik Allah ya? Ya fisik dong, nggak mungkin kita melihat hati berjalan-jalan, pikiran berjalan-jalan tanpa fisik, itu namanya kuyang. Ngerti nggak kok kuyang? Jantungnya jalan-jalan sendiri. Kalau menurut pikiran itu kan harus ada wadahnya. Jangan pikiran kamu berjalan ke mall, tapi badan kamu tidur di rumah, Pak. Pikiran kamu belanja. Itu namanya bisa disebut tai nanti. Paham kan? Masa pikiran nggak punya fisik? Monyet. Inilah si kucing ini, si Doraemon udah datang nih. Silakan. ya, maksudnya gini, fisik monyet tai. Aduh. Maksudnya gini, fisik kita juga rupa Allah ya? Seandainya lah dulu pikiran kamu pikiran Tuhan, badan kamu badan anjing gila, mau nggak kamu? Kenapa? Pikiranmu pikiran Tuhan, badanmu badan anjing, badan tikus, mau nggak kamu? Nggak mau kan? Kan saya bertanya, kok nanya saya? Nah makanya gini, pikiran dengan fisik itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. maksudnya gini, Pikiran sama kepala. fisik kita ini menurut Bang Luga itu fisik apa? Menurut fisik Allah ya? Ya iya dong, kan Adam itu kan ngomong fisik. Emang Adam ngomong tainya. Kalau dibilang Adam bukan ngomong tainya atau bukan ngomong kencingnya. Gini, bagaimana menurut imannya Luga tentang orang yang terlahir fisiknya cacat itu menurut rupa siapa ya? Kalau fisiknya cacat itu kan diakibatkan karena dosa, tetapi kan Tuhan pada dasarnya menciptakan manusia itu sempurna. Tapi kalau kau berarti itu karena dosa Allah ya? Kok dosa Allah sih? Kan manusianya dia kan? Iya, gambar itu artinya ada hidung, ada kepala, ada tangan. Kan semua manusia punya kepala, punya tangan. Jangan dulu kita ngomongin yang cacat. Satu-satu dulu bahas-bahasnya. Kamu juga kambing juga, lama-lama aku lihat. Kan Anda bilang tadi fisik kita ini menurut rupa gambar Allah. Ketika saya bilang bagaimana orang yang terlahir cacat? Apakah ya itu kan dia merusak dirinya sendiri, tolol. Waduh. Mungkin bapaknya berdukun. Makanya kau jangan berdosa kata Tuhan supaya kau nggak hancur. Kalau kau baik-baik. Begini Bang Luga. Luga kan gambar Allah. Banyak kan ngomong sekali gue turunin ketika Luga ini lahir tangan satunya hilang, itu gambar Allah siapa? Ya, itu kan kesalahan kita. Pada dasarnya Tuhan tidak pernah merancangkan manusia itu punya penyakitan, tapi kan itu kan karena dosa orang tuanya. Nabi, aku mau belajar, jangan di-kick ya. Aduh, si monyet ini Aku mau belajar, benar-benar. Anjing kau, setan kau. Mau belajar, Nabi. Ini kau. Udah kau turun. Turun kau. Manusia peler. Nanya apa nggak jelas. Jangan menghujat, kalau naik itu bertanya. Kan gini dong, namanya pikiran kan harus selaras dengan fisik. Oh saya nggak mau selaras bang, ya udah kau jadi kucing aja kau, jadi tikus, jadi gorila. Mau kau jadi tikus, badan kau badan tikus, tapi pikiran kau pikiran Tuhan. Pikiran itu harus selaras dengan fisik. Contoh, pikirannya monyet kan selaras dengan tubuhnya. Kenapa dikit? Kau susah kali kau ngerti tolol, kau kelewat tolol masalahnya. Dulu diam dulu kau di situ di bawah. Iya kan? Betul. Misalnya kucing
pikiran kucing dengan kucing itu selaras, sepadan. Nah, kalau pikiran Tuhan selaras dengan ciptaannya, yaitu manusia yang segambar dengan serupa. Oh, tapi saya nggak mau fisik saya fisik manusia. Ya ganti aja fisik kau jadi fisik babi. Operasi plastik kau kan. Diganti muncungnya jadi muncung babi. Jadi ya kan? Kalau nggak muncung apa marmut, ganti mulut kau jadi mulut babi biar pas. Tinggal kau tinggal laku babi cocok. tapi JO sekarang udah menerima Nabi bahwasanya Tuhan itu bergender. Oh, si Malikil tolol itu katanya Tuhan itu laki-laki. Lalu Tuhan perempuan mana? Nggak ada. Mending kau mati Malikil, ku bilang. Mending kau curiga kau. Anjing, saya bilang gitu sama si Malikil. Tapi pelan-pelan mereka nanti tahu nanti itu Nabi. Sekarang kan pelan-pelan mereka kan. Kalau Luga lahir cacat berarti Allahnya cacat. Ya nggak begitu. Orang cacat itu karena dosa. Tapi kalau dia dilahirkan normal, ya ini buktinya kami di sini ganteng-ganteng ya, iya kan? Betul. Aduh, aku turun dulu ya. Ini kayaknya ada peringatan ini. Aduh, aku turun dulu. Turun aja bentar Nabi, nanti naik lagi. Sebentar aja itu. Mana Nabi? Aduh. Janganlah Nabi ditombak. Aduh. Nabi janganlah. Abang-abang janganlah jadiin si Nabi itu moderator. Biar ku ini dulu, ku maki-maki dulu, minta tolong aku. Lagi pengen maki-maki si Luga ku. Nggak apa-apa lah, nggak dibilangnya harus percaya dia masuk surga kan, nggak apa-apa masuk neraka aku memaki dia. Tolonglah dulu. Nabi Boti itu Nabi Boti. Ini Komal ini didanai oleh Nabi Luga. Jadi gimana? Makan aja dia nggak bisa makan aja nggak bisa. Waduh. Ini tanpa persetujuan Nabi Luga ini nggak bisa ini Komal ini berdiri. Gitu loh. Jangan begitu sama Nabi. Nggak boleh. Loh, kok turun lagi? Nabi. Kena peringatan parah dia, nggak bisa naik. Oh, kena peringatan parah. Masalah TG perwakilan lagi nih. TG. Ganti akun Nabi kalau ada. Iya, malam. Iya, ganti akun. Gimana? Bang Milu? Iya, kamu jadi perwakilan Nabi Luga ya? Nabi Luga ya? Siap. Ya Bang, aduh. Aku nyimak saja. Oh, nyimak saja. Iya. Aku babak belur loh di kick terus. Angkat manting. Gimana tadi Nabi udah pergi ya? Aduh. Kena apa Nabi Luganya? Oh, kena pelanggaran. Pelanggaran ini, aduh. Ini sih kerjaan Doraemon tadi ini, kurasa ini. Masih ada nggak nabinya di bawah nih? Nabi kurang cekatan kalau ganti-ganti akun ini nih. Apa hubungannya dengan kuota itu Bang? Akunnya? Oh gitu ya, betul. Masuk itu masuk. Coba kita panggil
Kenapa ya Nabi itu kalau sulit menjelaskan dia maki-maki ya? Kenapa ya? Emang wahyunya gitu ya? Itu Roh Kudus bekerja tuh Bang Hieronymus. Aslinya Oh gitu bukan ya? sulit Bang Hero, kamu yang sulit, yang nggak mau menerima itu. Oh nggak menerima lah. Kan kita harus belajar tuh, harus tahu. Masa kita imani-imani aja? Sebenarnya konsep titanium itu sangat mudah itu Bang Hieronymus. Gampang dicerna. Kan pemahamannya kan kita ini diciptakan menurut rupa Allah tuh. Kejadian 1 ayat 7 kan? Berarti semuanya diciptakan sempurna kan? Iya. Jadi yang Abang Hieronymus tanyakan tadi kan yang cacat kan? Iya, yang Itu saya kan? tanya itu bagaimana yang terlahir cacat? Itu menurut rupa siapa? Itu mungkin dia berdosa kata Nabi tadi kan? Dosa dari orang Kan dia tuanya. diciptakan sempurna. Rupa Allah lagi diciptakan. Iya, itu kan kesalahan Iya. dari manusia itu. Kan awal manusia pertama kan yang sempurna kayak Adam sama Sempurna Hawa, kan? Bang Hero. Adam dan Hawa Seterusnya itu. kan sebab dan akibatnya gitu. Nah, itu. Emang manusia ciptaan baru sudah berdosa ya bang? Gimana? Manusia terlahir baru itu udah berdosa ya? Kan ada dosa warisnya kan? Dosa waris itu apa sih? Waduh, Diwariskan makanya dosa. Yesus itu datang untuk menebus dosa, kan itu kan? Betul enggak? Maksudnya diwariskan dosa sama siapa? Sama Allah itu atau? Dari Adam itu kan berdosa, dia jatuh ke bumi itu kan. Iya, kan kita kan diciptakan menurut rupa Allah. Tidak ada hubungannya dengan Adam loh. Menurut Nggak ada hubungan dengan Adam. Adam itu kan ciptaan yang sempurna kan? Betul nggak? Manusia pertama. Sebenarnya kamu jangan masuk ke sana dulu. Konsep titanium itu yang kamu harus paham dulu. Jangan cacat ini. Jangan ke sana dulu. Nanti kamu gagal paham nanti. Iya, kan kita harus menggali akarnya tuh supaya Jangan di akarnya dulu. Daunnya kamu pelajari dulu. Daunnya. Nah, akarnya nanti kamu gali tanah lagi kan. Pelajari yang kelihatan-kelihatan aja gitu. Ya, tanya aja. Orang-orang yang terlahir cacat fisik, orang yang terlahir cacat fisik itu menurut rupa siapa? Nah, bukan, saya bukan tanya muslim. Di sini pengajaran titanium apa urusannya muslim? Emang sama titanium sama muslim? Ya udah ngomong sama muslim. Kami mau belajar titanium, apa hubungannya? Bukankah muslim itu sebentar. Bukankah muslim itu Iya. buka ya? Jadi gini, Bang, dua sudut pandang ini dia Bang dari DSP. pertama. Bang DSP. Bukankah muslim itu alanya metafisika ya? Ya udah, ngapain Anda jawab? Kita bahas asal muasal. Dia kan diciptakan menurut rupa Allah. Yang saya tanya yang cacat fisiknya itu menurut rupa Allah yang mana? Ya itu makanya Anda tidak bisa jawab kan? Karena Anda muslim. Kan udah dijawab tadi sama Nabi Luga, itu akibat dosa. Aduh, kamu nggak nyimak tadi. Iya, maksudnya
Ya Iya. udah, ngapain anda ikut campur sih dari tadi? Dia masih. Hiro, tadi udah dijawab sama Nabi Luga, itu akibat dosa dari manusia itu sendiri. Atau Manusia dari yang ibunya kan, entah bapaknya. Jangan salahkan, kamu salahkan Tuhannya. iya, bukan saya tanya itunya, dosanya. Yang saya tanya rupa Allah. Rupa Allah yang mana yang cacat itu? Rupa Allah itu menjelaskan manusia itu diambil dari rupanya. Kejadian 1 ayat 27. Itu Ya, aja. rupa itu fisik kan? Jadi yang kamu tanya gini, laki-laki diambil dari rupa siapa, perempuan diambil dari rupa siapa, itu pertanyaannya. Yang ditanyakan Luga itu tadi, kamu tuh nggak nyambung. Itu lebih parah lagi ya. Bagaimana orang yang terlahir tomboy? Permisi ya. Itu Allah yang mana yang menciptakan orang tomboy? Itu kan kelakuannya kan, fisiknya tetap perempuan kan. Iya, tetapi dia. Nah, kamu Iya, terlalu tetapi jauh ini, ke tomboy lah ke apa. Seolah-olah Tetapi- kamu menyalahkan Tuhan kamu Iya, kayaknya ini. begini, bukan. Saya bukan menyalahkan. Kan Tuhan Anda yang kita bicarakan toh. Dia kan diciptakan Iya, perempuan, tetapi dia seperti laki-laki. iya. Maksud saya itu esensinya Allah apa? Kan kita sudah Esensinya jelas apa? perempuan dan laki-laki itu Yang dari tomboy itu Allah. fisiknya laki-laki apa perempuan? Saya tanya kamu. Apa fisiknya? Nah, Fisiknya manusia sih. gendernya. Oh, gendernya nggak tahu. Emang kita pernah iya atau apa? Wah, kan makanya kamu kena marah ini kalau diskusi sama Nabi Lugan. Tapi kan dia Iya. Oke, siap bang. Nggak ada guna ke Siap bang. sini. Siap bang. Di sini pun nggak berguna dia. Ini abang dua sudut pandang ini yang meliput dari pertama Nabi Luga merekam, YouTube-kan. Jangan bilang kamu bilang nggak berguna. Aduh, kamu kena marah nanti sama Nabi Luga. Iya, tadi kan dia. Nabi Luga ganti akun, Nabi Luga ganti akun. Ganti akun Nabi kan banyak itu. Nggak jelas Nabi ini, banyak sekali akunnya. Pertanyaan Nabi Luga itu mudah dipahami. Kok kamu yang nggak paham? Bentuk laki-laki diambil dari rupa siapa? Bentuk perempuan diambil dari rupa siapa? Kamu lari ke cacat laki ini. Enggak, itu yang ditanyakan Nabi Luga itu bukan itu. Ya, realitanya ada orang yang terlahir cacat. Sebentar, kamu diam dulu ya. Perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Kalau perempuan diciptakan menurut gambar Allah, berarti ada Allah yang gambarnya perempuan. Begitu logikanya. Bukannya jadi kalau cacat, ya kau percaya juga kepala kau juga hancur, kepala kau juga bisa hancur kok. Saya ngambil logika Anda. Rupa itu kan fisik. Betul. Betul. Bagaimana orang yang terlahir cacat itu rupa siapa? Semua yang terlahir cacat itu tetap ada gambarnya laki-laki dan perempuan. Yang cacat, misalnya, jangankan yang terlahir cacat itu kan karena ada kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia, misalnya sakit kanker, sakit tumor, bisa dia jadi cacat. Tapi gambarnya itu yang saya tanya, bukan penyakitnya, tolol. Iya, gambar itu fisik. Iya, gambar laki-laki, bukan. Ya, saya tidak menanya lahir cacat dulu. Yang saya tanya, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Itu dulu. Jangan langsung ke tema keempat, kelima, satu aja nggak kau bisa jawab. Kalau kau ngejawab bukan saya menjawab, saya tuh belajar dari Anda.
Iya, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Ya kalau menurut Anda kan itu menurut perempuan kan? Perempuan diambil dari gambar siapa? Diciptakan menurut gambar siapa? Kalau menurut Titanium kan dari Roh Kudus kan? Betul, udah. Nanyain orang cacat di sini kau ke Ya, apa karena nih? Ke rumah sakit kau nanyain orang cacat. Kan kita narik logika tuh, narik benang logika. Terus kalau perempuan enggak, kau jawab dulu, perempuan diciptakan menurut gambar siapa menurut Alkitab? Menurut Alkitab gambar rupa Allah. Allah mana yang bentuknya gambarnya seperti perempuan? Aku nggak percaya rupa itu fisik. Kok Aduh, tanya saya sih? Udah. Bukan saya anjing, diam kau manusia Ini batu, memang kau lambat tanya. nangkapnya. Lambat nangkapnya. Kurasa Monyet tanya ini. gender dia aja dia nggak tahu ini kurasa ini. Gender dia apa ini? Masa gitu aja ditanya aja, tololnya kelewatan. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti ada Allah yang gambarnya perempuan, tinggal kau cari, kan gitu. Ini si kucing cacat lah, putuslah kakinya. Terlalu jauh dia bertanya ya Nabi ya. Yang gampang-gampang dulu. Memang kau nggak cocok jadi manusia, cocoknya kau jadi anjing. Makanya Yesus berkata, tidak pantas roti yang diberikan kepada anaknya diberikan kepada anjing karena kelewat bego. Dasar anak tai. Susah. Silakan naik lagi. Debat Titanium ini, teman-teman ya, ini memukul segala dogma, segala doktrin. Ke Oneness kena, ke Tritunggal kena, ke Saksi Yehova kena, ke Katolik kena semua kan? Betul Nabi. Kalau lu gak jadi babi, Allahnya babi, ya betul. Tapi kan saya kan manusia, berarti Allah saya bentuknya manusia. Memang Allah itu rupanya seperti rupa manusia kok. Datang Malikil, Tuhan bergender, gendernya apa? Laki-laki. Terus kalau ada gender laki-laki, ada nggak gender perempuannya? Nggak bisa jawab. Akhirnya gue bilang, kucing lah kau. Kenapa kau nggak perbanyak makan tai Malikil? Gue bilang. Turun dia, kabur, kick. Kan gampang itu. Iya betul. Laki-laki gambar Tuhan berarti ada Tuhan cowok. Perempuan gambar Tuhan berarti ada Tuhan perempuan. Oh kami nggak mau Pak Luga, Tuhan kami bentuknya perempuan. Terus apa dong? Kami mau punya Tuhan bentuknya kayak kucing. Ya terserah lu sembah aja kayak kucing sono. Awak nggak ngelarang kau nyembah kayak kucing. Awak kan cuma gambar Roh Kudus perempuan. Saya nggak mau Pak. Ya terserah lu mau menyembah tai kek, menyembah kucing kek. Tapi memang lambat si Hieronymus tadi ya Nabi ya. Iya, lemot apa otak. IQ-nya IQ tikus. IQ jongkok ya. IQ-nya udah IQ manusia cerdas. Ini IQ-nya masa IQ nyamuk sih. Masa si tomboy ditanya tadi Nabi, tomboy. Iya tomboy itu gendernya apa? Aku bilang nggak tahu katanya. Kan blow on namanya Nabi ya. Si Malikil lebih blow on lagi. Tuhan bergender katanya. Gendernya apa Malikil? Cowok, laki-laki. Terus kalau ada gender cowok, di mana gender perempuan? Kamu jangan banyak tanya katanya. Kucing, gue gituin aja.
Kabur dari sini. Si Malikil aja yang bosnya Wangnya saya lewat tolol, akhirnya IQ jangkrik, gimana mau bisa menang lawan Titanium. Susah memang kalau udah otak-otak tai. Emang sionya bukan sio naga, sionya tai. Apa kurasanya tuh malu mengakui itu Nabi si Malikil itu tuh. Makanya Gengsi mungkin kan. Itu kalau dekat sama aku jambak ya rambutnya. Rambutnya kan pede. Susah diatur. Iya. Tampar aja kan. Dimasukkanlah sepatu ke mulutnya, kelamaan. Manusia kerdus susah diatur. Masa gambar Tuhan aja nggak tahu? Gambar Tuhan dua, cowok cewek, kelar. Iya, nggak mungkin perempuan dipanggil bapak ya Nabi ya. Kalau bapak ya laki-laki lah. Manusia kerdus memang udah susah memang berusaha sama manusia kerdus ini. Ada Lawanes lah, ada tertinggal Udin Petot lah, ada Saksi Yehua lah, ada penyembah patung Katolik, ada yang katanya itu bukan berbicara gender. Gimana nggak gender, namanya juga udah cewek. Itu bukan berbicara gender. Terus berbicara apa? Memek udah kebuka, dodong. Tapi gini Nabi, mereka ini kalau udah pembahasan ke sana kok tiba-tiba botol ya kan? Iya katanya, itu tidak berbicara gender. Gimana nggak berbicara gender? BH-nya udah kelihatan, ya kan? Kalau BH ada kelihatan itu udah gender, tolong. Ketika lo melihat BH tersingkap, apa yang terjadi? Pasti ngaceng kan? Ngaceng itu bukan gender. Emang manusia gembel. Udah jelas-jelas dia nonton bokep, terus dibilangnya itu bukan berbicara gender. Coba si Valeria kan, mukanya udah kayak begitu, udah muka cewek, itu nggak berbicara gender. Manusia tai emang susah diajari. Nengok bibir Valeria aja udah kemana-mana pikiran kita ya Nabi ya. Udah gender. Iya. Kalau si Malik bilang, oh itu nggak berbicara gender, terus ngapain bibirnya dikasih lipstik kalau bukan gender? Kucing memang. Kebanyakan nyembah tai, ginilah jadinya. Wanes, perkumpulan manusia blow on, kumpulan di sana si Malikil, si Samuel, si Liping, orang gila, si Tom sok-sok debat melawan Islam padahal botol. Si monyet. Orang di kepedean dia melawan Islam kadang Nabi. Iya. Sok-sok Iya kan? serem, padahal nggak serem. Nanti ditanyain sama orang Islam siapa Bapak, siapa Yesus, siapa Roh Kudus, pusing dia jawabnya kan? Yang ditanya pamannya Muhammad. Paman orang. Apa urusannya dengan paman Muhammad ya kan? Gak ada urusannya. Ada lagi tuh si Chris Abu Salam, sampai keluarga-keluarga yang terjauh dibahas sama dia. Aduh, gue bilang kita ini sini bahas Tuhan. Ini siapa lagi yang nombak-nombak gue nih, kurang ajar nih.
Itu mungkin kena 7 menit 10 menit itu. Kok turun? Aman padahal. Mungkin takut kebenet nanti. Ya, sahabat dua sudut pandang, Luga, Siska, Bangir dan Paselo. Terus gini ya, tidak menemukan kesepakatan dalam sebuah diskusi di mana Luga tetap mempertahankan ayat andalannya, yaitu Kejadian 1 ayat 27. Jadi tidak saling nemu. Luga meminta gambar Tuhan seperti apa, tapi lawan diskusinya Bangir adalah tetap mengatakan Tuhan itu adalah roh, tidak bisa dilihat, tidak bergender. Sedangkan Luga, Tuhan berbentuk seperti kita manusia dan memiliki gender laki-laki juga perempuan. Terima kasih untuk sahabat dua sudut pandang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kalau Anda ingin membantu dengan memberikan sedekah, kirimkan kuota Anda ke nomor ini. Berapapun bantuan kuota Anda, mungkin 10.000, 20.000 ya, semampunya Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang penting saya masih terus bisa memberikan hiburan, pengetahuan untuk Anda semuanya di setiap malam dengan narasumber Luga Tambunan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.